sederhana, segar, dan bergizi. Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu kan saya sedang ngapain? Ya, saya sedang memasak. Ini adalah kegiatan sehari-hari saya kalau di rumah. Kegiatan yang sedang saya lakukan ini adalah salah satu contoh dari tindakan ekonomi. Materi kita kali ini adalah tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Yuk kita bahas! Oke anak-anak, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa materi kita kali ini adalah tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Memahami pengertian tindakan ekonomi, 2. Memahami tentang motif ekonomi, 3. Memahami tentang prinsip ekonomi. Seperti yang kalian lihat dalam gambar yang pertama ini adalah gambar orang yang sedang berjualan ya. Ini juga merupakan salah satu contoh dari tindakan ekonomi. Nah, dari sini dapat kita artikan bahwa tindakan ekonomi adalah tindakan atau kegiatan manusia untuk melengkapi kebutuhan dan mencapai kemakmuran. Selanjutnya tentang motif ekonomi. Motif ekonomi sendiri ini kalau kita ibaratkan sebuah motor, bahwa motif ekonomi ini adalah gasnya, sedangkan prinsip ekonomi itu adalah remnya. Jadi motif ekonomi itu adalah alasan seseorang melakukan tindakan ekonomi, baik dari diri sendiri atau yang biasa disebut dengan motif ekonomi internal. Ini contohnya seperti ingin membeli makanan karena lapar, seperti itu dari dalam diri ya. Kemudian maupun dari luar atau yang biasa disebut dengan motif ekonomi eksternal. Contohnya seperti ketika kalian ingin membeli sampo bukan karena butuh, tapi karena artis yang menjadi iklannya atau iklannya memang bagus sehingga kalian ingin membeli sampo tersebut. Sedangkan macam-macam motif ekonomi di sini yang pertama ada motif untuk memenuhi kebutuhan. Dapat kalian lihat pada gambar ya, ini adalah bapak-bapak para pekerja bangunan yang sedang berangkat. Mereka melakukan pekerjaan ini untuk mendapatkan upah sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya. Kemudian yang kedua, motif berbuat sosial. Seperti yang kalian lihat di gambar, ini adalah para relawan yang sedang memberikan bantuan, menyampaikan sumbangan, memberi pertolongan kepada orang-orang yang sedang terdampak bencana. Ini harus kita biasakan ya untuk menolong orang lain agar rasa empati kita menjadi lebih terbangun. Yang ketiga adalah motif untuk mendapatkan penghargaan. Sebenarnya penghargaan di sini tidak harus berupa piala, piagam, tapi juga bisa berupa pujian atau suatu penghargaan dari masyarakat. Sehingga ada keinginan dalam diri kita untuk memperoleh prestasi. Yang keempat adalah motif untuk memperoleh kekuasaan. Motif ini muncul biasanya jika seseorang mampu mengembangkan usahanya atau mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan maksimal sehingga dia mendapatkan kenaikan jabatan di tempat kerjanya. Sekarang masuk ke materi prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi ini adalah usaha yang disertai pengorbanan serendah-rendahnya dengan hasil tertentu atau dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil sebesar-besarnya. Penerapan prinsip ekonomi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Kalian tahu kan kegiatan produksi itu adalah menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa ya. Contoh dari penerapan prinsip ekonomi ini adalah menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu baik. Atau mungkin contoh yang lain seperti mendirikan tempat perusahaan di lokasi dekat bahan baku dengan tujuan agar dapat menekan biaya transportasi. Kemudian contoh yang lain lagi, menggunakan tenaga kerja dengan upah murah serta menghemat atau menekan biaya produksi. Yang kedua, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Contohnya, menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen. Ini dengan tujuan bahwa ketika seorang distributor ingin menuju
ingin menuju ke tempat produksi, kemudian menyampaikan barangnya ke para konsumen atau pelanggannya, ini lebih mudah dan menekan biaya transportasinya juga. Contoh yang lain, seperti menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat. Ini ketika barang itu tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat, maka barang itu akan lebih bermanfaat dan tentu saja peminatnya akan lebih banyak, sehingga ini bisa memberikan keuntungan yang maksimal bagi distributornya. Contoh yang lain mungkin memberikan layanan berkualitas kepada konsumen sehingga para konsumen banyak yang berlangganan, serta menggunakan sarana distribusi yang efektif dan efisien sehingga mendapatkan keuntungan lebih dari bisnis distribusinya. Kemudian yang terakhir, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Contohnya seperti membeli barang sesuai dengan daya beli dan dana yang ada. Contoh yang lain, membuat daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas kebutuhan seperti yang pernah kalian buat minggu lalu ya kan, membuat skala prioritas kebutuhan kalian masing-masing. Ini berlatih untuk bisa tidak boros atau tidak konsumtif. Contoh yang lain, memilih barang berkualitas tetapi harganya terjangkau serta membiasakan berperilaku hidup hemat dan sederhana. Oke anak-anak, semoga kalian mengerti dengan materi saya kali ini, yaitu tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi ya. Saya harap kita bisa ketemu di materi yang berikutnya. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.